Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah melimpahkan pada kita semua nikmat-nikmat yang tiada terhingga, terutama nikmat iman, Islam dan kesempatan, sehingga kita pada kali ini bisa bermuwajahah, bisa bertemu, bisa bertatap muka. Semoga dengan keridhaan Allah memberikan keberkahan, kerahmatan dan hidayah pada kita semua. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah, tersanjung pada uswah kita, pada teladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlimpah pada ahli keluarganya, para sahabatnya, hingga pada kita semua yang senantiasa istiqomah menunaikan sunnah-sunnah beliau dan menjauhi larangan beliau. Harapannya semoga di hari akhir nanti kita berhak mendapatkan syafaat beliau. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bahwa Allah menciptakan alam semesta ini merupakan karunia kita yang telah Allah berikan, merupakan karunia yang diberikan kepada kita sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah, yang oleh Allah, hamba Allah atau makhluk Allah itu diperintahkan ataupun diberi amanah untuk mengelola alam semesta ini. Maka Allah dalam mengelola atau menciptakan alam semesta ini ada beberapa yang sebagai keseimbangan, yaitu ada malam dan siang, ada sore dan pagi, ya, ada kurus dan gemuk, ya. Nah, ini antara lain adalah supaya manusia, kita sebagai hamba Allah itu bisa dalam mengelola bumi ini mendapatkan kenyamanan, mendapatkan amanah, sehingga dalam mengelola bumi ini, memakmurkan bumi ini, memelihara bumi ini bisa dengan amanah yang lebih kuat dalam mengelolanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menginformasikan pada kita semua sebagai hamba Allah, sebagai umat manusia, sebagai khalifah, bahwa satu, Allah ketika menciptakan manusia, menciptakan alam semesta ini, menciptakan makhluk-makhluk yang lain ini, mempunyai tujuan. Tujuannya apa? Tidak lain dan tidak bukan supaya hamba Allah itu nanti bisa kembali ke surga, kembali kepada penciptaan pertama, yaitu di kampung akhirat, kampung surga. Maka Allah menginformasikan dalam surat Al-Baqarah ayat 201 ini dengan pertama, Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia. Wa Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia dalam keadaan bahagia. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, dunia dalam keadaan bahagia ini, kalau kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia, sebagai khalifatullah, maka perlu adanya ilmu bagaimana supaya di dunia ini bisa bahagia. Bahagia apanya? Bahagia kehidupan di dunianya.
pasti memerlukan ilmunya. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, man arata dunya fa'ala bil ilmi. Barang siapa ingin kehidupan di dunianya baik, bahagia, sejahtera, maka diperlukan ilmunya. Dalam praktek kesehariannya, maka kita sebagai manusia secara umum, sebagai khalifah di bumi, sebagai pengelola di bumi, sebagai pemakmur di bumi, adalah kita perlu memahami kebahagiaan di dunia itu perlu ilmu. Ilmu itu apa? Berarti kita harus profesional dalam mengelola bumi. Sabda yang lain mengatakan, kalau kamu ingin di duniamu bahagia, kalau kamu ingin bahagia di dunia, kalau kamu ingin sejahtera di dunia, maka ketika kamu bekerja, bekerjalah semaksimal mungkin, seprofesional mungkin. Jadikanlah pekerjaanmu itu sebagai semangat untuk kamu. Kamu akan hidup 1000 tahun. Inilah. Maka dalam ayat Al-Baqarah 201 ini Allah menginformasikan Rabbana atina fid dunya hasanah. Disambut dengan hadis Nabi, man arata dunya fa'ala bil ilmi. Dan disambut lain dengan pelaksanaannya, maka ketika kita hidup di dunia, di bumi ini, dalam pelaksanaan hidup di dunia ini, maka kita harus profesional. Sebagai apapun harus profesional, maksimal, bahwa saya mau hidup 1000 tahun. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, wabil akhirati hasanah, wabil akhirati hasanah, dan berilah kami akhirat yang bahagia atau akhirat yang sejahtera. Nah, hadis Nabi mengatakan, pertama, man arada dunya bil ilmi wa man arada akhirata bil ilmi, dan barang siapa ingin kehidupan akhirat bahagia, maka perlu juga ilmu akhirat. Nah, jamaah kaum muslimin rahimakumullah dimanapun berada, akhirat yang baik itu seperti apa? Maka kita perlu juga belajar tentang sholat, tentang puasa, tentang ibadah-ibadah yang lainnya yang berhubungan dengan akhirat. Tidak mungkin kita bisa akhirat baik kalau kita tidak belajar. Yang kemudian praktek sehari-harinya adalah ketika kita menunaikan ibadah sholat. Nah, ibadah sholat nih ya, ibadah sholat. Jadikanlah sholat itu sebagai sholat yang terakhir. Bahwa saya esok hari, bahwa saya besok pagi akan mati. Nah, dengan demikian maka sholat kita itu benar-benar bagus, benar-benar memahami sholat, benar-benar sholat itu sebagai pelepas beban kita. Apapun kondisi kita, kalau kita memahami sholat ini sebagai pelepas beban kita, sebagai penghubung kita, sebagai amalan kita yang nanti besok pagi kita akan mati, pasti kita tidak akan sembarangan menunaikan sholat, tidak akan sembarangan kita menunaikan puasa, tidak akan sembarangan kita tadarus, tidak akan sembarangan kita mengerjakan amalan-amalan yang lainnya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian Allah menciptakan 12 bulan, baik itu Hijriyah ataupun Masehi. Yang satunya adalah untuk membersihkan diri, yaitu bulan Ramadan. 1 bulan untuk keseimbangan kita hidup di dunia ini, keseimbangan hidup di dunia ini. Karena 11 bulan kita sudah maksimal dalam berusaha, maksimal kita dalam mengelola bumi, walaupun pada hari-hariannya kita tetap ketika kita waktu ibadah, maka kita ingat bahwa saya harus menghadap Allah, bahwa saya harus menjumpai kasihku, yaitu Allah. Untuk apa? Untuk melepaskan beban, untuk melepaskan isi hatiku, untuk bercurhat. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun berada. Jadi keseimbangan dalam ayat 201 surah Al-Baqarah ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia baik, akhiratnya baik.
Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man arada dunya fa'alim bil ilmi wa man aradal fa'alim bil ilmi wa man arada akhirata bil ilmi. Kalau kita ingin kehidupan dunia dan akhirnya baik, maka ilmu-ilmu itu perlu kita upaya. Inilah Allah menciptakan bulan Ramadan ini, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Ini adalah untuk apa? Untuk keseimbangan manusia. Kita 11 bulan berusaha maksimal mungkin, bahkan mungkin kita setiap hari itu makan dengan maksimal, makan mungkin tanpa aturan. Maka di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh untuk mengoreksi diri, bulan yang penuh dengan untuk memperbaiki diri. Ini adalah untuk menyeimbangkan jasad kita yang pada siang hari kita makan bebas, minum bebas. Maka ini di bulan Ramadan diatur untuk apa? Untuk biar manusia itu tetap eksis dalam mengelola bumi, eksis dalam peradabannya, memakmurkan bumi, eksis dalam peradabannya sebagai khalifatullah fil ardh. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, keseimbangan antara akhirat dan dunia atau dunia dan akhirat ini sebagai seorang muslim perlu kita tanamkan dalam diri kita, perlu kita hunjamkan dalam hati kita. Kita harus seimbang antara dunia dan akhirat, tidak boleh berat sebelah. Kita hanya dunia saja, itu tidak boleh. Ataupun saya mau di akhirat saja, itu tidak boleh. Maka kita harus seimbang. Dengan demikian, marilah pada bulan yang penuh berkah ini kita seimbangkan hidup kita, diri kita, kemudian kehidupan kita, kemudian kegiatan kita, agama kita kembalikan. Semoga kita pada bulan yang mulia ini, dalam bulan yang penuh keberkahan ini, Allah memberikan kepada kita semua kekuatan, baik fisik maupun rohani kita, untuk menunaikan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin, sehingga kehidupan akhirat dan dunia kita akan seimbang, tidak berat sebelah. Demikian kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun berada, semoga bermanfaat kultum sekat ini bagi diri saya khususnya, dan para hadirin kaum muslimin muslimat dimanapun berada bisa menambah semangat untuk menunaikan bulan Ramadan dengan penuh semangat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.